Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Kali ini saya mau bahas lagi untuk Xperia XZ2, tapi unit yang kali ini saya pakai unit yang baru aja saya beli dari B-Store. Kalian mungkin pernah tahu tokonya. Ada di Shopee juga ada, terus di Facebook tuh biasanya juga nge-share link tokonya. Di sini ada B-Store Semarang. Nah, ini B-Store Semarang ini di Jalan MH Tamrin ya, kalau di daerah Semarang. Nah, di toko ini kalau kalian datang langsung ke sana itu sebenarnya produknya banyak banget ya. Jadi kalian bisa pilih, nggak cuma Sony Xperia, tapi ada iPhone, Google Pixel, terus beberapa HP-HP lama kayak Samsung Galaxy S7, S6 yang juga tersedia di sana. Nah, unit yang kali ini saya dapatkan adalah Xperia XZ2AU. Yang versi AU ini, untuk versi AU itu udah pasti single SIM ya. Dan unitnya sangat mulus. Yang ingin saya tekankan adalah di sini bagaimana sih pengalaman beli di B-Store, karena sebelumnya saya belinya di Bank Beno, terus di HP ku Semarang, dan juga di B-Store. Jadi saya pernah coba tiga-tiganya. Dan dari ketiga yang pernah saya beli itu, di unit Bank Beno itu yang XZ2 warna pink itu ya, itu sangat mulus juga, oke, nggak ada masalah. Terus saya beli lagi di Bank Beno itu Xperia X Compact, di video sebelumnya udah saya bahas, itu juga unitnya oke, nggak ada masalah. Lalu di HP ku Semarang itu XZ1 saya pernah beli, itu juga nggak ada trouble sama sekali. Tapi kalau untuk yang di XZ1 itu saya benar-benar harus milih sendiri barangnya. Saya nggak begitu yakin ketika dipilihkan, karena di situ kan ada dua bagian. Yang pertama itu unitnya harga 1,3 itu ya normal, tapi ada beberapa minus di white spot, terus di sini lecet-lecet gitu di pojok-pojok. Kalau kita milih sendiri itu bisa mendapatkan unit terbaik. Mungkin kekurangannya itu ya, kalau di Bank Beno itu tinggal kita requestnya apa, nanti pasti yang sejauh pengalaman saya dapatnya sesuai dengan request. Nah, kalau di B-Store ini kita juga disuruh milih sendiri, karena di sana unitnya tuh harganya sama 1890 ya, sekarang XZ2 ini 464. Nah, di sana saya disuruh milih sendiri dan disuruh ngecek sendiri semuanya. Tapi untuk teman-teman yang udah berpengalaman di HP Sony kayak gini pasti tahu ya cara ngeceknya gimana. Kita coba ya. Bintang pagar 737 8423 pagar bintang. Nah, jadi buat teman-teman tips nih yang pengen beli HP Sony Xperia, kalian bisa cek pakai cara ini. Pakai cara ini kalian bisa tes atau mengetahui beberapa konfigurasi di sini dari software info, terus firmware info dan lain-lainnya. Dan juga untuk service testnya kalian bisa cek semuanya, mulai dari keyboard, touch, display, speaker. Ini kan stereo ya, bisa dicek apakah yang atas masih menyala atau ada yang mati atau enggak atas bawahnya, vibratornya, terus main kamera, front kamera, semuanya bisa dicek di sini. Jadi kalau mau beli HP yang kayak gini, Sony Xperia terutama, benar-benar harus dicek semua, karena takutnya fisiknya oke, mulus, tapi nanti dalamnya ada yang kekurangan dari beberapa fitur, nggak nyala kan eman-eman ya. Jadi kalian nggak dapet fitur secara sempurna. Ini udah saya tes semua, NFC aktif, semuanya aktif di sini, nggak ada masalah. Dan yang terpenting juga adalah di sini harus lihat baterai health-nya nih. Itu kalau saya sih pertama ya, lihat baterai health-nya tuh ini dia. Nah, ini punya saya masih 2.260.000, 2.600.000, ya pokoknya mAh-nya itu masih 2.600-an mAh, karena kapasitas bawaannya itu kan sekitar 3.100. Nah, jadi ini juga harus dicek, hati-hati ngeceknya. Nah, semua di sini untuk gaming dan lain-lain ini masih oke banget. Sama ketika saya pakai unit yang XZ2 sebelumnya yang sudah saya jual,
itu juga sama, cuman bedanya di sini karena ini warna hitam jadi terlihat sangat mewah sekali menurut saya sih. Ini sangat mulus, fingerprintnya masih oke, ini masih kinclong banget. Ini masih ada segel ya, 1 minggu. Jadi kalau kalian beli di toko-toko kayak Bang Beno itu 3 hari, di HP ku Semarang tuh 3 hari, terus di Epistore itu 1 minggu. Ini harus hati-hati, jangan sampai hilang dulu segelnya. Kalau dalam waktu 5 hari ada trouble kan bisa ditukar unit. Di semua toko itu bisa tukar unit. Dari pengalaman saya tanya langsung ke orangnya. Nah, untuk performa jelas nggak ada masalah. Yang di sini yang jadi kekhawatiran pertama adalah sinyal ya. Nah, yang jelas sinyal di HP saya ini nggak ada masalah sama sekali. Jadi untuk sinyal memang ini tempatnya terhalang tembok dan lain-lain. Jadi kalau saya keluar dari kantor ini ke depan, ke halaman depan, itu sinyalnya full 4G pakai Telkomsel. Saya coba pakai Indosat juga bisa. Saya sih nggak tahu caranya gimana, sementara peraturan dari pemerintah itu kan IMEI udah harus resmi ya. Katanya sih saya dengar-dengar ya, HP-HP ini disuntik pakai IMEI HP-HP lama. Kayak Sony Z, seri Z itu kan itu keluar sebelum peraturan IMEI ini berlaku. Jadi beberapa itu masih bisa digunakan untuk IMEI-nya. Ini meskipun layarnya IPS, tapi di sini terlihat cukup pekat hitamnya. Bahkan kalau malam saya nggak ngelihat, kalau layar IPS itu kan meskipun gelap, tapi kalau malam hari kadang masih agak membayang gitu ya, membayang, bukan terlalu gelap pekat. Nah, tapi kalau ini nggak, ini beda. Karena udah SDR ya layarnya, mungkin karena itu. Di sini layarnya sangat kinclong dan juga hitamnya hitam, benar-benar hitam. Jadi ini bedanya kalau kalian pilih yang warna hitam tuh kayak gini warnanya. Jadi semuanya benar-benar kelihatan, wah mantap banget sih ini. Nah, untuk performa yang jelas baterai tadi ini saya dapat SOT-nya sekitar 5-6 jam aja. Ini jauh lebih boros daripada unit saya sebelumnya. Unit saya itu sampai 7 jam. Minimal 6 jam. Kalau ini kemarin 5 jam itu sisa baterai udah dikit banget, 15%. Jadi untuk sampai 6 jam tuh agak memaksa sampai habis gitu ya. Yang jelas HP ini sekarang jadi HP utama dan Mobile Legends aman. Tapi setelah saya bukan downgrade ya, saya pindah kemarin pakai Redmi Note 8 Pro itu Mobile Legends bisa sampai di grafik ultra. Nah, pakai ini nggak bisa karena RAM-nya mungkin 4 GB aja. Kalau XZ2 Premium kayaknya bisa sampai grafik ultra. Dan ini ya mentok di high. Tapi untuk performa permainannya di Battlefield itu aman, nggak ada lag, nggak ada stuttering, juga FPS-nya nggak. Kalau FPS turun itu kan kerasa ya, jadi gambarnya patah-patah, tapi ini nggak kelihatan. Terus sama sekali nggak panas. Yang jelas sejauh saya main push rank kayak gitu 2 kali nggak panas. Nah, grafiknya ini sampai high. Tapi performanya oke lah, karena skor Antutunya ini masih 300 ribuan, jadi tetap jauh lebih oke lah daripada kelas mid range. Tapi untuk pengalaman terbaik sih tetap di grafik smooth, karena ternyata di grafik high ini untuk bermain ketika bertemu musuh, apalagi musuhnya ada 3 nih, kita di geng misalnya di dalam rumput atau di pertengahan permainan, itu langsung macet kayak kayak RAM penuh kayak gitu, kayak HP RAM penuh gitu, ngelek parah. Jadi untuk nyamannya ya ini tinggal diturunin aja ke smooth. Cuman ya animasi sama battlegroundnya jadi kurang maksimal ya, jadi kurang oke. Nah itu teman-teman, HP ini memang bukan HP yang baru ya, ini tahun 2017-2018 yang usianya kalau untuk ukuran HP itu udah benar-benar cukup berumur dan cukup tua, karena HP itu kan sekarang hampir 3 bulan selalu ada HP baru, apalagi brand-brand yang sedang kejar-kejaran kayak Samsung, Oppo, Vivo ya, itu benar-benar kejar-kejaran. Kalau Xiaomi sekarang terlihat lebih santai sih menurut saya, cuman dia sekali ngeluarin langsung banyak gitu. Poco M3 sama Redmi 9T itu kan itu bener-bener mirip tapi beda, nggak tahu gimana tuh selisih harganya mungkin ya yang kelihatan beda.
Nah ini yang kemarin permasalahan di XZ2 yang kemarin itu yang warna pink itu GPS-nya. Nah ini aman sih GPS-nya. Saya udah coba sih kemarin. Untuk GPS sejauh ini aman-aman aja. Ini lokasi saya matikan. Ini sinyalnya agak jelek ya. Nah ini langsung nge-lock GPS-nya. Kalau di yang warna pink kemarin itu bener-bener nggak bisa buat navigasi, nggak tahu kenapa. Tapi cuma sekali aja, setelah itu nggak ada masalah. Mungkin karena paketan saya habis. Ini petanya belum ke-download semua ya area sini, jadi agak lama. Oke teman-teman yang pengen beli HP ini, saya sarankan bener-bener milih misalnya kalian bisa di toko offline, mending langsung ke toko offline kalau deket. Tapi kalau terpaksa memang tidak terjangkau tempatnya karena jauh, ya belinya online via toko online kayak Shopee, Tokopedia, dan dipastikan kalian pilih unit terbaik aja karena selisihnya tuh nggak banyak, paling 150.000 200.000. Kalau kalian pengen ngeberatin uang segitu terus dapat unit yang jelek, menurut saya itu sayang banget sih. Karena gimana ya, kalau unit kayak gini udah kelihatan sini lecet itu udah nggak nyaman lagi buat dilihat. Apalagi nanti ada white spot di dalam sini, wah udah nggak nyaman banget tuh. Karena sama-sama keluar uang cukup banyak, mending sekalian ditabung dulu uangnya atau pinjem ke temen, dibeli dengan kondisi yang paling maksimal. Misalnya ini 1,8 nih dengan kondisi paling like new lah ibaratnya. Tapi kalau kalian pengen coba-coba terus beli yang harga 1,6 misalnya di penjual, itu pasti ada minusnya, sudah pasti. Jadi silahkan dipikirkan yang pengen beli HP X Jepang kayak gini. Ini juga termasuk murah sih untuk spek kayak gini. Ini speknya setara dengan Pixel 3 XL ya, Snapdragon 845. Tapi untuk kamera ya ini buat Instagram Story udah oke sih, nggak ada masalah. Buat foto-foto juga mantap banget. Oke, terima kasih sudah menonton. Semoga video ini tetap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.